yang padahal seperti kita tahu kalau udah ada Fredrin dan Bruno biasanya bareng sama Matilda nih duanya ini pasti bakal hero early game juga gitu loh. Benar. Untuk menciptakan ruang bagi Bruno. Dan juga mungkin biar main nanggulangin agresifnya nggak sih? Ngadu damage gitu dari Pakitonya. Oke, ngadu damage tapi ternyata ya bisa terlihat sendiri bagaimana dampaknya ya. Babak belur ya. Babak belur udah pasti yang kita kira awalnya mungkin hero-hero tebal ya. Even mungkin tadi adalah pick ke arah dari Terisla, aku merasa kayak ya fine-fine aja. Gatot gitu. Gatot mungkin atau hero-hero EXP yang bener-bener bisa ngezoning lah intinya, terutama untuk Vexananya juga. Walaupun tadi pick dulu itu bisa dibilang kayak pick yang buruk karena ada Vexana, tapi menurutku kalau misalkan emang dibutuhkan ya kenapa tidak gitu loh. Betul. Daripada ternyata kenyataannya bisa ya terlihat sendiri teman-teman bagaimana beratnya ya untuk bisa membawakan 3 damage dealer untuk draft yang sama hanya dengan bermodalkan Fredrin saja. Dan kembali gini gamenya sebenarnya terbilang cukup cepat ya. Lagi-lagi nih. Lagi. Masalahnya kalau kita ngomongin average game time, wah average game time-nya cepat, bagus dong. Tapi tidak dengan kekalahannya dong. Aduh. Average game time kalah tuh kayak, waduh. Berarti ini banget soalnya. bisa jadi game terakhir mereka nih. Udah match point untuk Best Gaming teman-teman ya, karena ini best of 3 series. Jadi yang mendapatkan poin 2 terlebih dahulu tentu akan sangat diuntungkan sekali. Tapi kita akan bahas item build dan juga emblem terlebih dahulu. Sama statistiknya juga seperti apa yang terjadi untuk di game yang pertama. Semenjak kita mungkin melihat tadi untuk itemnya aja ya, udah menuju langsung ke Malefic Gun, si Halberd juga. Karena Malefic Gun si Halberd juga kan attack speed nih, sama-sama nyambung juga kan. Dan memang keduanya entah kenapa kalau menurut aku pribadi dengan adanya efek dari si Halberd yang dimana dia bisa memberikan damage lebih banyak lagi, lebih besar lagi sebesar 8% kepada hero-hero lawan yang memiliki item penambah darah, ya udah pasti nih korbannya Aurora gitu kan. Siapa lagi nih yang ada penambah darahnya? Matt gitu kan, ada item penambah darahnya. Terus Heptasis juga tuh nambah darah soalnya. Itu berpengaruh banget sehingga tentunya membuat dari teman-teman Mycam Evolve dia lebih mudah gitu loh untuk bisa kena gitu loh untuk efek dari punishnya. Nah kalau misalkan Hasclaw ini kepotong dari efek life band-nya. Benar regen HP-nya tentu tidak akan 100% gitu loh bagi Bruno. Dan juga berpengaruh juga untuk foto sih harusnya. Harusnya ya. Karena ada tambahan darah juga kan, ada guiding wind-nya, shieldnya juga, heal itu kepotong semuanya teman-teman. 50%. Jadi ya si Halberd ini emang benar-benar mematikan lah item yang sangat-sangat fungsional banget untuk di patch yang sekarang, terutama untuk marksman yang emang dia bermain dengan item dinamis, attack speed bisa, critical bisa, tapi ya untuk Beatrix speciality-nya emang ada di attack speed dan juga damage pasti dari penetration harus. No, Sky Pierces Club ya. Kalau kita lihat ya. Karena kayaknya Tracy juga mainnya main team fight ya dari tadi, bukan yang main pure pick off ya. Karena emang terbukti dia dari build itemnya aja dia mau ke antik gitu loh, yang dimana dia berarti ingin ngebadanin sedikit. Dan nextnya mungkin bakal menuju ke Blade Armor juga. Kalaupun emang Blade Armor aku setuju sih, karena emang butuh banget nih untuk ngebadanin dari Yur, atau bahkan mungkin dari Marquinhos-nya. Nah kan tipe-tipe burst nih lumayan mematikan, terutama untuk sosok dari Chow ya, yang dimana Chow juga bisa langsung di burst di lini depan. Sementara untuk Winter Crown, bagus banget sih untuk pemilihannya. Beberapa kali mungkin kita melihat midlaner tuh melupakan gitu loh. Kalau Winter Crown itu sekarang tuh udah kayak jadi item wajib, nyawa bisa dibilang. Karena buying time beberapa detiknya itu bisa menghentikan juga bagaimana pressure, skill shot, yang nantinya membuat siapapun yang menggunakan satu buah item ini, Winter Crown, saya punya keuntungan gitu loh untuk bisa nge-buying time, untuk bisa outplay. Dan juga ini Auroranya bisa dibilang item defense-nya nanggung ya. Nanggung banget loh, item defense magicnya nggak ada. Ada Dreadnought Armor keselip di situ. Oke lah, item magicnya ada Silent Rope sama. Iya itu, tapi nggak cukup gak sih? Nggak, itu lebih ke item darah. Udah ada Divine Glaive lagi. Ya Curse Helm soalnya lebih ke item darah kan. Dan item darah yang makin banyak membuat si Halberd damage juga manis sekali rasanya. Mantap. Apalagi Rapture juga kan yang dibawain sama Vexananya Lomu. Terus juga Marquinhos ini full damage abis ya anaknya dengan Rapture, Master Assassin juga. Tapi masalahnya adalah ini nggak ada space untuk dia bisa delivering damage. Begitupun yang dialami sama Fashion dan juga Yurokotsunya ya. Kurang badan sih, emang kurang badan. Kayak Marquinhos nggak tahu kenapa ya, kalau dia tadi pakai hero badan kayaknya aku lebih setuju gitu loh, dan draftnya mungkin akan lebih dinamis. Tapi sayangnya ketika dia membawakan hero Pakito yang ternyata tidak terduga-duga gitu loh, aku pun kayak nggak expect ternyata yang dibawakan oleh teman-teman dari Mycam Evolve ini adalah berupa 3 damage dealer yang awalnya kita udah mengira, 3 pick awalnya bagus banget nih, 3 pick atasnya oke banget nih. Udah ada Matilda, Bruno, terus Fredrin. Tiba-tiba dengan adanya pick dari Cecilion dan juga Pakito, wah kaget semuanya tuh.
Mungkin pas di sesi lainnya masih oke sih ya. Iya, pas Nah. Pakitonya lebih, Wow. Wow. saya juga bingung ingin masih berekspresi apa gitu loh. Mm-mm. Lebih ke kaget aja pokoknya. Apalagi ini menjadi kemunculan Pakito perdana ya di M6 World Championship ini yang ternyata berakhir tidak cukup baik Ya, juga. kita kira bakal muncul di mungkin BTK. Ternyata munculnya di Makam Evolve. Iya. Karena terakhir kali kan ya Mobazin membawakan Pakito jungler gitu loh. Dengan kombonya Chow juga. Tapi ya kebetulan karena Makam Evolve di sini sebagai explainer dan ternyata push dari lane jauhnya tidak berjalan karena memang lawannya juga win return sih, yang dimana menggunakan high loss. Ya mungkin teman-teman explainer ya yang lagi nonton di MPL Indonesia juga pada tahu gitu loh kalau misalkan sekarang tuh ngomongin high loss atau hero-hero tank di XP, dia biasanya lebih punya apa ya keuntungan gitu loh untuk bisa ngelakuin freeze. Hero-hero damage di XP itu bakal works memang kalau misalkan ada hero kayak Fredrin. Tapi hero-nya tuh tetap ada utility-nya kayak Yuzong, Cici tuh bisa tuh untuk works gitu loh. Oke. Dengan banyaknya objektif yang ditabung sama KBG juga ngebuat gak ada kesempatan ya buat MyCam Evolve bisa melakukan comeback. Sehingga terlalu snowball dari awal tidak bisa dibendung lagi dan MVP by GoPay. Siapa nih? Siapa? TTF, tebak-tebak MVP. Beatrix sih. Iyap, Wah. ternyata dari Ada MU. Lemieux. Ada MU-nya soalnya. Wah. Shh, langsung jangan dibahas, jangan dibahas. Tapi memang dengan pemilihan juga ada terselip item roam ya. Iya. Priority Udah farming. di atas menit 8 ya, jadi priority farmingnya akan bergerak ke arah dari Galaxy. Tapi Winter Crown-nya sih ini item penyelamat banget. Next itemnya dari LMU mau dia ke Blood Holy, Wings, mau dia ke Holy, kayaknya fine-fine aja dua-duanya emang dibutuhkan. Tapi yang paling terpenting adalah dua item pertamanya yaitu adalah Glowing One dan juga Divine Glaive. Yang ini tentunya bisa membuka juga bagaimana kesempatan dari Rapture-nya untuk bisa lebih online, terutama untuk bermain front to back ya. Jadi dia nggak takut gitu loh, walaupun Tracy-nya nge-kick ke arah dari Fredrin, ya udah Fredrin-nya burst saja gitu loh. Jadi nggak perlu takut intinya. Yep. Dan kita akan mengintip sedikit ya dari bagaimana gameplay yang diberikan oleh Vexana dari LMU. Nah ini dia nih, early game yang sangat-sangat cepat ya, bahkan bisa dibilang invade yang tanpa ragu gitu loh, sempat terjadi dari Keepers Gaming sehingga membuat mereka tentunya jauh lebih dinamis permainannya, lebih bebas juga untuk bisa melakukan diving karena kemenangan jumlah otomatis membuat mereka juga makin lebih mudah untuk bisa menangkan match up, terutama ketika adanya 4 point kill loh di tempat yang berbeda. Cecilianya ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, dia bukan hero utility, dia bukan hero cover, dia hanya hero damage dealer. Nah itu permasalahan utamanya nih. Iya, dan dari complexity draftnya juga Keepers Gaming lebih stabil ya, lebih balance gitu. Dari agresifnya ada, badan ada, pick off ada, fight panjang hayu gitu kan. Di sini kan ya udah ada Suyo, terus juga udah ada High Loss. Ya kalau mau in outnya mainnya tarik ulur boleh banget. Dan Tracy ini di sini dia melakukan The Way of Dragon yang menurutku sangat-sangat on point sekali loh. Targetnya ke arah Marquinhos yang dimana Marquinhos juga kan nggak bawa Purify, jadi ya akan sangat mudah gitu loh untuk bisa ditangkap. Yep. Dan pada akhirnya di 14 menit ada nice try, dan ini dia tim pertama yang harus tereliminasi, berada di urutan ke-16 atau bahkan mungkin bisa dibilang urutan ke-15 ya. Besok ada satu lagi. Iya benar. Iya, antara Ulfener atau bahkan Aurora. 15-16. Wah. Itu dia. Dimana MyCam Evolve yang menjadi juara dari MPL Latam ternyata harus disingkirkan dari M6 Swiss Stage. Dan inilah keseruan dari Swiss Stage ketika memang kita berada dalam posisi 2-0 atau 0-2 atau 1-2, 2-1 atau 2 sama. Kita akan bertanding dengan best of 3 series teman-teman. Itu dia. Ya walaupun sebenarnya ya ini menambahkan kembali kesempatan ya untuk ya bisa memberikan benar-benar jadi strategi. decider match. Iya, tapi masalahnya MyCam Evolve mereka nggak punya jawaban sama sekali sih. Kalau misalkan udah kerusuh tuh mereka udah kayak bingung. Udah susah juga ya. Karena sebenarnya tadi trade-nya udah untung banget loh. Udah beberapa kill udah didapatkan, tapi sayangnya Aurora dan Marquinhos yang tumbang duluan. Itu membuat tiba-tiba pas ya kita melihat ada satu gerakan dari gold laner-nya Yorokotsu, dia tiba-tiba berdansa dengan adanya Zaman Force, tapi damage-nya tetap kalah gitu loh sama Bruno teman-teman. Bruno kuncinya masih ya. Harus kita akuin memang untuk sekarang Bruno sedang naik daun, pamornya bener-bener lagi hype banget, The Land of Dawn. Jadi ya wajar aja kalau misalkan emang satu hero ini, Marksman ini emang bener-bener menjengkelkan banget dengan critical damage yang dan lifesteal yang sangat-sangat tinggi dari Haskell pasti. Iya. Free hit juga sih tadi posisinya ya. Walaupun emang sempat ada targeting commit
menuju ke arah Bruno-nya, tapi ya itu hanya sedikit mendelay aja upaya dari teman-teman KBG untuk naik ke arah high ground-nya karena Lord-nya kira bisa di defense, namun pada akhirnya team fight paksa yang dibawakan juga tadi oleh kedua belah tim membuat wipeout tercipta, walaupun sempat ada yang spawn, tapi masalahnya udah terlalu besar sih. Minionnya terlalu banyak juga sih, kayak ke-stack gitu loh minion di bagian top lane, ada 5 minion. Walaupun ada minion dari ini ya, Macam Evolve, itu nggak menutup semuanya untuk ya pergerakan dari Base Gaming melakukan paksa dengan endgame gitu. Ya, oke. Berarti KBG masih bertahan di Swiss stage. Gokil. Berarti mereka ada di pool 1-2. Jadi, nah ini dia makanya aku bilang di podium satu sama aja nggak aman. Jadi ntar akan kita bahas teman-teman. Yap, dan kita akan langsung saja melemparkan kepada host kita di stage untuk interview. Let's go. Huge props to Mayhem Evolve for representing the Latin America in the M6 World Championship. They have also given us a glimpse of the Argentinian flair in the world stage. However, their journey has to end today. And guys, on a count of 3, I would like you guys to give a final bow. In 3, 2, 1. Mayhem Evolve, everybody. Thank you very much. We hope to see you guys next year, and we hope you guys can come back stronger. Thank you very much. And of course, it is time for the winner's interview. KBG officially securing their first win in the M6 World Championship, and we have Coach Webby with me from KBG. Hello, Coach. How are you? 你好。你好. All right. Okay. Let me move to the side a bit. Okay. Now, Coach, first of all, congratulations on securing your first ever win. I know it was a tough 2 days. It was an 0-2, and this is an elimination game. How are you feeling right now, knowing that KBG has another life and can play one more game? 首先恭喜你们赢下第一把，这也是中国队正赛赢的第一把。然后呢，想问一下你对KBG 整个队伍现在有什么心情？然后因为你们也可以挺进下一轮了嘛。I feel very excited and happy, and 你可以让我说。就是我觉得还是比较兴奋跟开心的，因为我们前2轮的对手都实在是足够强大，所以今天也很开心能够让中国赛区拿下就是正赛的第一个大场胜利。We are so excited and happy because you know the first 2 rounds of our opponents, they are too strong, and today we facing this team Macam Evolve, and we can win the first victory for the CN region. We are so proud of ourselves, and we are so proud of our teammates. All right, Coach. Now, I have a next question. We know that after losing 2 days in a row, it is very hard on the mental state of the players as well as yourself. Now, what was the key point you guys actually worked on to improve to ensure a win today in the elimination round? 我们也知道前2把也输了嘛，然后呢，在进到今天比赛之前，队伍做出最主要的调整是什么？我们最主要调整是我们调整了下，就是我们整体的选人策略，还有就是保持好足够好的心态吧。因为我觉得我们队伍一直是很有实力的，只是我们现在需要赢一场，我们需要足够的信心，然后去进行到下一轮。The primary improvement of ourselves is draft strategy, and we think we need a victory to accumulate our confidence because we believe ourselves and we think we are a really good team, but we just need a victory to prove that. Now, I agree. A victory does help the morale of the entire team. Coach, after today's win, do you feel more confident with your upcoming matches? 经过今天的对阵，你对之后的对阵更有信心了吗？对的，就是我们有足够的信心面对下一轮的对手。Yes, we are. Yeah, I can see that. Coach definitely does sound more confident. Now, Coach, final question. Year after year, we can see that the China team is actually giving very tremendous improvement in terms of play style. Now, compared to last year wildcard, the difference is really, really crazy. In your opinion, how long more does the China region need to actually step it up and, be one of the powerhouses?
其实这一年来中国战队的进步也很明显，跟 M5的外卡比，现在中国战队甚至能在正赛拿下一场胜利了。然后你觉得中国队进步的最大的原因是什么？以及中国队需要多久才能成为最有实力的赛区？我觉得我们进步最大的就是原因是我们足够的努力，然后我们也付出了很多的时间在这个游戏上面。我觉得明年吧，明年我觉得我们就可以就是往就是前3名去冲刺了。I think the biggest reason for the tremendous progress of CN region is we pay sweat and blood in this game. We work really hard, we spend a lot of time on this, and I think if give us enough time, we can to step to the top 3 in the next year. Wow, in 1 year, and I agree. Blood, sweat, and tears does play a huge role in improving. Thank you very much to Coach Webby, and congratulations on your win. You guys live to see another round in the M6 World Championship. And with that, let's head back to the panel to break down this elimination match. Panels, take it away. Mantap. Emang butuh setahun. Ni hao. Cie. Ngerti dong. tenang aja, Ngerti. teman. Ya. Tapi memang bisa dibilang karena 2 ronde awalnya juga kan tadi sempat di-mention kan kalau mereka tuh belum mendapatkan kemenangan gitu lawan Southeast Asia. Terus pas match ketiganya mereka lumayan dapetin energi positif karena apalagi dapetin kemenangan juga. Jadi kayaknya mereka masih ingin lebih lama nih di Swiss Stage nih untuk teman-teman dari Keep Base Gaming. Yap. Dan katanya ada bold statement ya. Katanya China bakal masuk top 3. Ya. Kira-kira. Kalau menurut aku sih prosesnya emang harus dilihat kayak gini pelan-pelan gitu kan. Ya. Ya kalau ngomongin top 3 ya udah pastilah. Mungkin awal-awal juga mereka kan maunya lolos dulu. Terus beberapa wildcard sudah mereka jalankan kan bahkan dari M5 juga. Ya menurutku fine-fine aja kalau emang itu adalah statement yang menjadi harapan atau doa juga bagi teman-teman Mobile Legends Bang Bang yang ada di China. Tapi nggak ada masalah. Tinggal kita tunggu kapan itu akan terjadi. Karena dalam 1 tahun aja mereka signifikan kok perkembangannya. Karena sekarang lagi lumayan up and down juga ya. Up and down juga. Tapi kita ngelihat untuk time build-nya terlebih dahulu nih di 14 menit lagi. Lagi kan standarnya tuh pokoknya 14 menit, 13 menit buat Mycam Evolve. Tapi ya tren negatifnya masih belum bisa dihilangkan. Hanya saja memang di sini keadaannya untuk Kyur ya yang tadi sempat menjadi gold laner. Harit ternyata dia ditumbangkan ketika 1v2 situation. Memang bukan keadaan yang cukup baik posisinya sehingga membuat Haritnya tidak bisa menang atas Beleksi dengan menggunakan Bruno. Ya bisa dibilang sekarang Keep Base Gaming benar-benar keep up juga dengan meta ya. Yang biasanya mereka tuh kita tahu sendiri masih menggunakan hero clean, Lunox, bahkan mungkin Freya di gold lane-nya. Aku masih penasaran sih gimana kalau Freya-nya nanti ada yang melepaskan gitu. Karena bisa jadi itu akan merupakan sebuah ancaman. Apa jangan-jangan emang Keep Base Gaming tuh emang udah jadi tandeman draft gitu loh kalau mereka akan membawakan Freya. Sehingga ya let's see nanti di stage keempat ya atau ronde keempat dari Swiss Stage tersebut. Dan kalau misalkan kita ngomongin dari emblem memang tidak ada yang begitu signifikan kecuali Master Assassin tadi yang sempat kita mention juga nih dari Bruno. Dia benar-benar pengen menangin laning. Hanya saja tadi Master Assassin tidak aktif ketika ada minion yang tersisa dan memang ketika ada satu outer turret ya yang memiliki yang namanya damage reduction. Memang untuk gold laner tuh kayak punya privilege tersendiri bahwa dia memiliki satu buff dimana ketika ada hero di dalam lingkaran dari outer turretnya dia akan mendapatkan damage reduction. Itu dia ya. Jadi tadi sempat bertukar nyawa di awal-awal game juga. Tapi ya ngelihat dari win return juga nih yang terselip Trill ya, dia makanya pede banget buat kasih damage. Tadi awal-awal juga dapetin double kill. Sehingga ya 14 menit saja gamenya selesai dengan begitu agresif. Karena bisa dibilang sebenarnya untuk Mycam Evolve di game kedua ini melakukan perlawanan yang cukup loh. Ya itu ada triknya sih emang. Kalau Trill kan digabungin sama Emblem Match, jadi kayak 16 tambah 30 itu kan sama dengan 46. Ya. 46 ini tuh sama aja kayak Magic Wand, satu item gratis gitu loh. Jadi nggak perlu itemnya aja, Magic Wand-nya aja yang 45 Magic Power itu udah ada dari Emblem gitu loh. Jadi makanya Saksa memiliki 43.000 damage. Tapi ya balik lagi ke Beleksi. 72.000 damage yang diberikan ditambah lagi dengan LMU yang poke damage-nya juga sangat luar biasa 86.000. Jadi emang menurutku Bruno tetap menjadi hero yang pamornya sedang naik, sedang menjadi trending topik juga ketika kita ngomongin soal M6 World Championship. Yap, 3
Dengan wah ini poke-nya terus-terusan yang dilakukan oleh Aurora dari LMU. Ya membuat akhirnya pun dari awal udah kelihatan banget bagaimana pressure yang diberikan dari KBG. Sehingga akhirnya di-convert menjadi 2 turtle saja. Nah, Dengan 1 lord ternyata cukup. Karena tadi mereka udah langsung mengkalkulasikan untuk straight push di area top lane. Dengan memancing adanya teamfight di area lord. ini Yang sih, dimana lordnya nggak di-commit. ini permasalahannya emang ya. Apakah memang masih dengan pertanyaan yang sama? Perlukah kita melakukan ban terhadap Bruno? Au. Masih berlanjut ya. MVP by GoPay akan menuju ke arah Beleksi dengan Bruno-nya yang baru sempat kita mention. Nah, ini nih yang menjadi pertanyaan juga. Kemana Siu dan kenapa Beleksi? Dan ini dibuktikan. Kayaknya emang karena Beleksi lebih punya pool hero marksman yang luas ya dibandingkan dengan CU. Jadi makanya Beleksi yang jadi gold laner-nya di sini. Yap, positioningnya juga tadi bagus banget juga. Oke. Dia nahan untuk stacking dari volley shotnya juga. Dan yang paling penting dia berani bagus. bikin movement loh. Iya sih benar. Dia berani apa kayak di bawah nggak apa-apa lah dia tumbang tapi nyoba gitu loh. Ya. Ya menurutku nggak ada masalah sih dengan hal tersebut selama memang percobaannya pun mendapatkan hasil atau sampel gitu loh. Ya asal jangan dicoba 2 kali 3 kali aja sih. Ya, terus juga tadi berkali-kali sempat ada flicker buat agresif ya. Kayak tadi di game 1 juga. Game 1 juga benar. Kelihatan banget. Jadi ya pemain-pemain agresif yang akhirnya membuat dari Beleksi pun menjadi MVP di game yang kedua. Dan kita bakal recap sedikit apa yang terjadi di game barusan. Karena dari awal nah ini Ini nih. trade nyawa. Trade nyawa yang berujung maut ya untuk Beleksi dengan flicker yang digunakan. Hanya saja tendangan terakhirnya tidak ada bola panasnya. Jadi itu yang ternyata menyebabkan ya kenapa lasit dari Beleksinya tidak didapatkan. Dan di bagian top lane sempat dia menumbangkan Aurora. Nah pas lasit Aurora bola panasnya keluar ternyata. Pas ya. Pas tuh lihat. Beberapa kali juga dia benar-benar memainkan bola panasnya, pasifnya juga. Dan di sini nih dua ultimate benar-benar tertuju kepada LMU. Hingga akhirnya pas LMU repositioning dan ternyata Tracy sama Winriton tumbang. Yang penting di sini LMU dan juga Beleksinya nggak tumbang gitu loh. Lihat, mereka dynamic duo yang benar-benar ngebukain jalan buat Saksa gitu loh. Tuh, Beleksi yang benar-benar gantian tuker-tukeran damage gitu loh sama si LMU. Yap. Hingga akhirnya endgame tercipta. Iya. Berarti ini wipeout 2 kali berarti ya. Wipeout 2